Ilusi kan? Iya, ilustrasi ya. Gimana ya Pak? Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq banyakan. Berarti yang butuh banyak. Jangan apa? Sini Ustaz saya baru. Ustaz jalan aja terus. Maaf ya Ustaz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-khaliqur rahmanur rahim alladzi yarhamu ahlal jannati mi'ata rahmah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatimur risalati wan nubuwah alladzi yashfa'u ummatahu biidnillahi yaumal qiyamah amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun ila akhir ayat. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam majelis. Mudah-mudahan malaikat menaungi dengan sayapnya, mendoakan kita. Allah menyebut nama-nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Semoga langkah kita dari rumah, duduk dan pulang kembali dinilai sebagai nilai fi sabilillah. Pada kesempatan kali ini kita nambah ilmu satu ayat dari surat Yunus ayat yang ke-57. Allah tegaskan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalimatnya annas berarti tidak dibeda-bedakan mau yang mukmin atau yang tidak mukmin. Seringkali kita dapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti khusus untuk orang yang beriman. Ini redaksinya ya ayyuhan nas, berarti untuk semua orang. Tapi jangan berpikir jin tidak dipanggil, karena itu sudah menjadi satu ketentuan untuk mencakup seluruhnya, tidak mesti disebut seluruhnya. Seringkali jin tidak disebut, tapi tetap kita pahami jin juga ikut serta terpanggil dan disebut. Sesuai dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, qad ja'akum mau'idhah, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'idhah. Kemudian wasifa lima fisudur, sifat. Yang ketiga wahudan, hudan. Dan yang keempat warahmah, rahmat. Merujuk kepada ayat ini, fungsi Quran di ayat ini disebutkan: satu, Quran sebagai mau'idhah, sebagai nasihat; dua, sebagai sifaul lima fisudur, Quran sebagai obat penyakit hati; tiga, Quran sebagai hudan, petunjuk agar manusia tidak sesat; yang keempat, Quran sebagai rahmatun lil mukminin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita perjelas satu persatu dari kalimat-kalimat tadi. Kalimat mau'idhah sering kita baca terjemahannya adalah nasihat, dan biasanya dengan tambahan mau'idhah hasanah, ya, nasihat yang baik. Bila kita merujuk kepada praktek Nabi dalam berbagai hadis, dalam memberikan arahan kepada para sahabat, betul-betul menggunakan mempraktekkan yang namanya mau'idhah ini, yakni nasihat, ucapan, anjuran, bimbingan yang betul-betul menyentuh kepada hati. Jadi mau'idhah hasanah itu menyentuh kepada hati, muatannya dua, menerangkan tentang neraka dan tentang surga. Dua hal itulah yang membuat hati manusia, sekeras apapun, bila Allah menghendaki dapat hidayah taufik, menjadi lembut. Dengan Quran, dengan mau'idhah, dengan penjelasan Nabi dua hal tadi, yakni neraka dan surga, membuat para sahabat bila baca Quran menangis kalau mendapatkan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka. Kita juga tahu kalau baca ayat-ayat ini, oh isinya neraka, tapi kita mah biasa saja, karena belum sampai keyakinan itu di dalam hati kita. Berbeda dengan sahabat, sudah ini adalah bahasa mereka, bahasa Arab, mengerti makna dan maksud. Kemudian Allah berikan kesadaran penuh ya kepada Rasulullah dan para sahabat, sehingga bila kita bandingkan iman kita dengan mereka, ya tak layak untuk dibandingkan, ya, tak pantas. Iman kita tidak seberapa dibandingkan iman para sahabat. Demikian ilmu kita, karena kita manusia-manusia yang tidak di zaman Rasulullah. Rasulullah tegaskan bahwa ingatlah kalian kepada dua perkara yang besar. Amron, ya, aziman. Amroini, azimaini. Dua perkara yang sangat besar, yakni al-jannah wan nar, yaitu surga dan neraka. Surga besar dengan segala kenikmatan dan keindahannya. Surga itu hebat, besar, agung dengan segala keagungan, kenikmatan, kebesaran yang ada di dalamnya. Termasuk nikmat terbesar adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutan kedua, nikmat terbesar di surga adalah nikmat melihat pasangannya sendiri. Seorang bidadari nikmat sekali bila melihat suaminya. Itu urutannya urutan kedua sesudah nikmat melihat Allah.
suami melihat istrinya mau istri lama atau istri baru. Ya, kok istri lama? Ya, istri lama, istri dari dunia dibawa di surga. Itu istri lama, penampilan baru. Atau istri baru, hurin in, yang Allah ciptakan makhluk baru untuk kelengkapan surga. Tenang untuk kaum bapak, bila ahli surga paling tidak dapat 2. Lil mu'min, ya, lil mu'min zaujatani min hurin in. Untuk kaum mukmin laki-laki akan mendapatkan 2 bidadari dari hurin in, makhluk baru. Ibu-ibu tidak perlu protes karena ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat tidak mungkin ada protes karena semuanya biqalbin wahid, dengan satu hati. Di surga tidak ada iri, tak ada dengki, tak ada marah, tak ada cemburu, semuanya hilang. Dengan melihat tampannya suami ibu nanti di akhirat, sudah hilang semuanya. Ikhwati iman, dengan surga yang Rasulullah terangkan, kita hanya menerangkan sedikit karena ilmunya sedikit. Rasulullah terangkan surga begitu jelas dan gamblang sehingga oleh para sahabat dipahami, diyakini seakan-akan mereka berada dalam nuansa kehidupan akhirat di surga. Kalau sudah cerita surga, ya Rasulullah semangatnya luar biasa. Ketika sudah cerita neraka, maka para sahabat merasa bahwa hidup mereka dalam kondisi bahaya. Kemudian mereka menjadi terterpa imannya luar biasa karena digembleng, dididik oleh Rasulullah. Ternyata memang manusia itu akan menjadi iman yang luar biasa, punya martabat, kedudukan, punya muru'ah bila ia terus dibina dan digembleng oleh ilmu, oleh Rasulullah. Guru terbaik adalah Rasulullah. Generasi terbaik adalah generasi sahabat karena digembleng, dibina, dibimbing oleh orang terbaik. Kita ini jangan bicara orang terbaik, ya. Kita ini generasi mendingan ada iman. Kita generasi mendingan ada iman. Tapi bukan pilihan kita, karena kita dipilih hidup di zaman ini. Ya. Jadi kita kan tidak pernah minta hidup di zaman ini, tidak pernah minta ngajinya kudu di An-Nur, tidak. Allah takdirkan memang kita kumpul di sini, hidup di zaman ini, dan alhamdulillah diberikan keimanan. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada mereka, para sahabat dan Rasulullah kelak menjadi wasilah untuk bisa kumpul bersama mereka walaupun levelnya tak sama. Ikhwati iman, oleh karena itu mau'idhah yang Rasulullah sampaikan betul-betul berhasil mendidik para sahabat menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Bahkan tidak sedikit sahabat kalau imannya lagi merosot, sedikit merosot, segera mereka datang ke makam. Segera mereka datang ke kuburan untuk menambah iman, untuk mengingatkan bahwa kita akan mati, untuk mendoakan orang-orang yang sudah mati. Nanti imannya dicas lagi, jadi imannya rada bener lagi gitu. Kalau kita sekarang orang rame-rame ke makam, tujuannya bukan nambah iman, bukan nambah ingat mati, bukan mendoakan yang sudah mati, tapi melaporkan ya nasib kita dunia, lapor kepada yang sudah mati untuk minta tolong, minta sesuatu. Kalau Rasulullah masih ada di zaman ini, pasti oleh Rasulullah sudah dilarang, gitu. Karena sudah menyimpang dari tujuan yang namanya ziarah kubur. Mau'idhah hasanah yang Rasulullah terapkan ke sahabat, tentu saja muatannya adalah muatan ilmu, syarat dengan ilmu. Bahkan para sahabat ketika ditugaskan untuk ke suatu daerah, maka mereka dibekali ilmu. Karena ilmulah yang mampu menjadikan seseorang meraih derajat kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan bahwa pesan-pesan para ulama begitu jelas dan mengena untuk kita renungkan, bahwa hubbul ilmi wa talabuhu aslu kulli ta'ah. Cinta ilmu dan mengkajinya
itu adalah dasar dari semua ketaatan. Ketaatan yang manapun harus berlandaskan ilmu. Bukan taat namanya kalau tidak pakai ilmu. Itu ungkapan Ibnul Qayyim dalam tausiah beliau. Beliau tegaskan hubbul ilmi wa talabuhu aslu kulli dha'ah, bahwa mencintai ilmu dan mengkajinya, mempelajarinya merupakan dasar dari semua ketaatan. Ungkapan beliau ini tidak salah, bahkan pas dengan sabda Nabi, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sallallahu ilal jannah. Siapa yang mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya untuk meraih surganya Allah. Ingin dapat surga, cari ilmu, karena dengan ilmu akan taat. Tak mungkin taat tanpa ilmu, dan surga diraih dengan ketaatan. Ikhwati iman, yang kedua, Quran sebagai sifaun lima fisudur, obat untuk segala macam penyakit yang ada di hati. Jadi bukan obat luar, bukan obat untuk penyakit bagian luar, itu penyakit bagian dalam. Jadi dokter khusus penyakit dalam. Nah, dokter ini nggak masuk. Ini khusus penyakit dalam. Sifaul lima fis sudur. Dokter ini THT. Bagian dalam terluar itu. Ini penyakit dalam. Ya. Penyakit dalam. Ya, dokter jantung, dokter apa? Paru-paru itu ya. Jadi ini penyakitnya penyakit hati. Sifaul lima fis sudur. Obat untuk segala penyakit yang ada di fis sudur. Sudur itu jamak dari sodrun. Sodrun satu dada, sudur dada, dada. Nah, kalimatnya sodrun atau sudur, kan ada ayat wahussilama fis sudur, ya, akan ditampakkan segala isi hati. Sudur itu sodrun, sodrun itu terjemahannya dada, dada. Maka para nabi, para rasul, demikian kaum muslimin, bila sholat diperintahkan meletakkan tangannya di atas dada, ala sodrihi, itu bahasanya, ala sodrihi, ya, atau fauqa surrah. Jadi ala sodri fauqa surrah. Ada ala, ada fauqa. Apa bedanya ala dan fauqa? Kalau ala di atas tapi nempel, ala di atas nempel. Fauqa di atas tapi tak nempel. Itu bedanya. Ya. Al-kufiyah ala roksi, ala roksi. Kopiah di atas kepala. Nempel tidak? Nempel. Itu pakainya ala. Pakainya ala. Langit di atas kita, as-sama'u fauqona. Jangan pakai ala, karena langitnya tak nempel dengan kita. Jadi itu bedanya fauqa dengan ala. Ketika sholat, para nabi, para rasul, juga kita sebagai orang yang beriman diperintahkan meletakkan tangannya ala sodri, ala sodri, di atas dada. Nempel tidak? Nempel. Lebih tepat Imam Muslim mencantumkan fauqa surrah, di atas pusar. Fauqa berarti tangan kita tak nempel di pusar. Satu, ala sodri, tangan nempel di dada. Kedua, fauqa surrah, di atas pusar, tak nempel di pusar. Jadi salah prakteknya kalau telapak tangannya nutupin pusar. Nah, nggak sesuai. Ini bukan fauqa. Ini bukan fauqa, ini ma'ala. Karena nempel di fauqa, di atas pusar, ini pusar, atas angkat. Kemudian pengertian sodrunnya apa? Pengertian sodrunnya itu apa? Karena dada menurut kita ini, menurut kita dada ya inilah. Makanya praktek sholatnya kan banyak yang begini. Karena dadanya ini pengertiannya. Ada yang begini, ada juga yang begini. Entah bisa begini, saya tidak paham, bisa begini. Ya karena mungkin yang penting telapak tangan, yang penting tangan atas, tangan kanan di atas tangan kiri. Nggak ada satu hadis pun meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan. Yang ada tangan kanan di atas tangan kiri, dirinci oleh Nabi di atas kaf, rus, dan sa'id. Kaf, rus, sa'id.
Jadi kena semua. Maka perlu dijelaskan apa makna dadanya secara ilmu. Karena ini bukan bahasa kita, bahasa Arab. Harus pas mengartikannya, karena salah memahami istilah akan salah bersikap dan beramal. Kenapa bisa begini? Salah memahami dadanya. Ya kan? Kenapa bisa begini? Salah memahami dadanya. Apalagi ke sini ke bawah. Maka perlu ada penjelasan. Ma huwa sadr. Apa dada itu? Nah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan. As-sadr itu apa? Ma bainas sadji was surrah. Dada itu kata beliau, ini Ibnu Katsir nih, ahli tafsir, ya, ahli hadis, gitu ya. Ya. Awas jangan dikira Ibnu Katsir tidak baca hadis, karena ahli hadis beliau. Ya. Tafsirnya selalu dijelaskan dengan berbagai hadis yang begitu banyak. Kata beliau, as-sadru itu apa? Ma bainas sadji was surrah. Sesuatu yang berada di bawah susu, di atas pusar. Dada itu sesuatu yang letaknya di bawah susu ini, di bawah susu, di atas pusar. Di atas pusarnya tak nempel di pusar. Maka kita suka mengartikan ulu hati. Ya, Quran menegaskan wa hussila ma fis sudur. Ditampakkan, diperlihatkan segala apa yang ada di hati. Itu kan ulu hati. Jadi karena hadis nabinya kita diperintahkan meletakkan tangan kanan kita di atas kaf, telapak, di atas rus, pergelangan, di atas sa'id, maka prakteknya harus seperti ini. Dan ini tidak bisa kalau pengertian dadanya ditarik ke atas, di atas pusar atau sejajar dengan puting, dengan susu. Ini susah. Banyak karena susah jadi begini akhirnya. Kalau sudah begini tidak lagi di atas, sudah di samping. Ya, sudah di sarung, sudah di samping. Enggak lagi di atas kalau sudah begini. Karena perintahnya di atas ini, di atas ini, di atas ini. Karena susah makanya begini. Gitu. Atau lebih aman lagi, ini mah lebih aman, nyaman gitu, enak gitu. Nyantai. Ini beban berat. Ya. Pengertian dada diluruskan. Ma bainas sadji was surah, bukan kata saya. Ibnu Katsir memberikan penjelasan, dada adalah letaknya di bawah susu, di atas pusar. Pas, nyaman, tenang. Di bawah susu, di atas pusar. Imam Muslim mencantumkan bab ya apa? Wad'ul yad ala, bukan ala, faqus surrah. Meletakkan tangan di atas pusar. Di atas pusar. Jadi demikian juga para ulama-ulama yang lain sekelas Imam Ahmad memberikan penjelasan sama dengan penjelasan daripada Ibnu Katsir. Jadi tolong diluruskan, dada itu yang mana? Ya kan? Dada itu yang mana? Karena ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Kan kita mah sering salah bahasa Indonesia mah. Mengambil dari bahasa Arab, kemudian maknanya jadi salah. Bir harusnya kebaikan, jadi minuman keras. Bar harusnya daratan, tempat beli bir. Ya kan? Salah banyak bahasa Indonesia. Merusak bahasa Arab gitu. Termasuk juga pengertian dada, dirusak pengertian dada. Iya, di bawah leher sejajar dengan susu, itulah dada. Dari mana penjelasan begitu? Ya, mana dalilnya? Mana penjelasan? Satu ulama saja memberikan penjelasan bahwa dada itu di bawah leher. Dan tidak ada. Kita dapatkan dari Ibnu Katsir, dada itu adalah ma bainas sadji was surrah. Letaknya di bawah susu, di atas pusar. Maka prakteknya seperti yang sudah kita lakukan. Dan itu mengamalkan semua hadis,
Karena kita diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas pergelangan, di atas telapak pergelangan, dan di atas lengan. Dan prakteknya akan nyaman bila pengertian dadanya adalah di bawah susu, di atas pusat. Quran berfungsi sebagai sifaun, obat, ya, obat. Awas bahasanya bukan dawa. Kan hadis Nabi likulida dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Bila ketemu obatnya Allah sembuhkan. Kalau nggak sembuh berarti belum ketemu. Itu aja rumusnya. Tapi ini bukan ke situ. Itu obat luar. Ini obatnya obat hati. Terkait dengan apa? Terkait dengan syak, iman atau tidak, terkait dengan keraguan, kekufuran, keimanan, iri, dengki, pelit, dan lain sebagainya. Itu penyakit hati, diobati dengan Quran. Ya, diobati dengan Quran. Dengan cara jangan disobek, dibakar, terus diminum. Ya. Dipelajari, diimani dan diamalkan. Kemudian Quran sebagai hudan, petunjuk minad dolalah, petunjuk dari sesuatu yang sesat. Mana yang sesat, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bukan, mana yang dari Nabi, mana yang bukan. Itu Quran berfungsi sebagai hudan. Di Al-Baqarah bagian awal, hudan lil muttaqin. Pahami Quran dengan benar. Kalau memahami Quran dengan benar, maka akan benar. Tentu saja kalau suruh memahami Quran, pasti hadis tak boleh dibuang. Ya kan? Berbagai hadis Ibnu Katsir memberikan penjelasan dan rincian cara memahami Quran yang benar, satu ayat dengan ayat. Ayat ini bagaimana maksudnya? Coba cari ayat yang lain. Ayat tentang darah, haramnya darah umpamanya. Ya kan? Satu ayat menegaskan cukup dengan kalimat dam. Enggak disebutnya damnya dam apa? Ya, apa dam biasa atau dam yang dikocorkan, sembelihan ditampung kemudian dimasak, marus. Nanti diperjelas dengan daman masfuhan. Jadi damnya bukan sembarang dam. Ya. Tapi ya bukan dam-daman juga ya. Dam-daman kan apa mainan? Damnya dam darah masih umum, kemudian dikhususkan daman masfuhan. Demikian maitatan bangkai juga dijelaskan. Karena di ayatnya tidak ada tentang al-maitah tentang bangkai, maka Nabi memberikan penjelasan. Bangkai mana yang boleh. Ya kan? Ada bangkai ikan, bangkai belalang, itu kan? Darah mana yang boleh? Ada dua, darah hati dan darah jantung. Itu kan dijelaskan oleh hadis Nabi. Itu namanya ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, kemudian ayat dengan sabda Nabi, sekian ayat dengan kaul sahabat, dengan penjelasan dari sahabat. Ketika sahabat memberikan penjelasan juga hati-hati, karena tidak semua sahabat dalam satu ayat umpamanya sepakat. Ketika ada ketidaksepakatan antara sahabat, maka perhatikan sahabat Ibnu Abbas yang harus diutamakan daripada sahabat yang lain. Mana contohnya? Umar bin Khattab beri contoh kepada kita ketika menanyakan tentang makna dan mengapa Rasulullah ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar bin Khattab menanyakan kepada para sahabat, kenapa Rasulullah banyak bertasbih, banyak bertobat, banyak istighfar? Apa ini masalahnya? Sahabat rata-rata jawab, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhulun. Rata-rata sahabat menjawabnya, ya karena futuh Mekah. Mekah ditaklukkan karena orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Itulah sebabnya kemudian Rasulullah banyak bertasbih, banyak istighfar, banyak bertobat. Itu jawaban rata-rata. Karena memang secara dohir nampaknya ada hubungan antara idaja sampai fasabbih. Ketika Umar tanyakan kepada Ibnu Abbas apa ada sependapat dengan mereka? Apa kata Ibnu? Aku tidak sependapat. Ya. Aku tidak seperti itu. Lastu bidzalik, tidak seperti itu. Kata beliau, yang aku tahu ini terkait dengan akhbarahullahu hudur ajali. Ini masalahnya Allah telah kabarkan
kematian beliau sudah dekat. Itu masalahnya. Jadi Rasulullah banyak bertasbih, banyak bertobat, banyak istighfar karena terkait dengan kematiannya sudah dekat. Maka surat Idza Jaa itu termasuk satu surat yang akhir, yang akhir. Jadi merujuk kepada penjelasan ini, maka para sahabat dalam memahami ayat pun tidak gampang. Dan Umar bin Khattab sudah dapat penjelasan dari Ibnu Abbas, dari sahabat yang lain tidak begini. Ya sudah, kalau begitu saya punya kesimpulan semuanya benar. Nggak begitu. Tidak begitu. Sahabat-sahabat memahami begitu. Ya udah saya ambil. Ibnu Abbas begitu, saya ambil. Jadi benar semua. Tidak. Umar mengatakan, wallahi la a'lamu hadil ayah illa min. Demi Allah, saya tidak tahu maksud ayat ini kecuali setelah dapat penjelasan dari kamu. Dari Ibnu Abbas maksudnya. Dari Ibnu Abbas. Jadi Umar bin Khattab mengambil penjelasan dari Ibnu Abbas, tidak dari yang lainnya. Kenapa Umar begitu? Bukan tidak pakai dalil. Nah, ada dalilnya. Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa alimut ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang mendalam untuk Ibnu Abbas dan tafsir Quran yang benar. Nah, jadi Umar, oh sudah, Ibnu Abbas saja diambil. Kenapa? Didoakan sama Nabi, memahami ayatnya benar. Dari sini maka sahabat pun ada yang salah dalam memahami ayat. Ya kan? Makanya tak mesti dan tak perlu dijadikan hukum ketiga. Sesudah Quran, sunnah, paham sahabat. Paham sahabat yang mana ketika salah? Ya, sahabat pemahamannya ya Quran, sunnah. Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i selalu nanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad walaupun lebih muda tapi untuk ilmu hadis lebih tua. Ya. Imam Ahmad lebih muda daripada Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i nanyanya kepada Imam Ahmad untuk urusan hadis. Karena Imam Ahmad untuk ilmu hadis lebih tua daripada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, kalau ada hadis yang sahih, idza kana sahihan, kalau ada hadis yang sahih, fa'alimuni, kasih tahu saya. Ya, amil tuh bis sahih, saya akan beramal dengan hadis yang sahih. Idza kana sahihan fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, itu madhab aku. Kalau ada hadis yang sahih, itu madhabku, kata Imam Syafi'i. Karena sekarang kita sibuk ya nyari-nyari madhab. Ya. Kamu madhabnya Maliki, kamu Hanbali, yang itu Hanafi, yang ini Syafi'i. Sampai ada rumor yang pakai cadar madhabnya Imam Syafi'i. Terus apa lagi? Ada rumor tuh ya. Ya, yang tidak pakai cadar Maliki gitu. Yang pakai masker madhab kita sekarang gitu. Ada rumor gitu ya. Jadi apa namanya? Imam Syafi'i menanyakan kepada Muhammad, kalau ada hadis yang sahih, kasih tahu saya. Saya akan beramal dengan hadis yang sahih. Jika ada hadis yang sahih, itu madhabku, fahuwa madhabi. Apa madhab itu apa? Pijakan, pegangan, tempat sandaran. Jadi Imam Syafi'i apa madhabnya? Orang sibuk ya mengidolakan beliau sebagai imamnya, sebagai madhabnya. Madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa madhabnya? Hadis yang sahih. Makanya semuanya madhabnya hadis yang sahih. Apa arti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Cukup hadis dengan mengatakan ma'ana alaihi washabi. Kata Rasulullah, yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku sahabat berpegang padanya, pada ketentuan wahyu yang sudah ada. Itulah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa? Quran sunnah yang dipegang, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa in kana wahdah, walaupun sendirian. Kan begitu penjelasannya. Dan tidak kemana-mana gitu. Tidak kemana-mana. Jadi Imam Syafi'i tegas untuk memilih dan mengambil hadis yang sahih sebagai pijakan dalam beramal. Karena memang tidak akan diterima amal tanpa ilmu. Hadis dhaif ya tidak cukup untuk jadikan landasan beramal. Imam Malik ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam Malik, kalau saya menanyakan satu perkara kepada dua
Dua orang guru ditanya, dua-duanya orang yang soleh, orang yang berilmu. Ketika ditanya, keduanya jawabannya berbeda, tidak sama. Guru si A jawab begini, si B lain. Pertanyaan dari murid Imam Malik, bolehkah saya ikutin sesuai dengan selera saya? Saya simpatinya kepada si A. Bodoh amat penjelasan si B, walaupun hebat penjelasannya sesuai dengan data yang akurat, masa bodoh, saya ambil penjelasan dari si A karena saya simpatinya kepada si A. Kan kadang-kadang kita begitu ya, jangan ngaji ke sana tidak sreg saya ke orangnya, bukan ke ilmunya gitu kan, ke orangnya, sreg ke orangnya, nggak lihat ilmunya. Sehingga apa jawaban Imam Malik? Kamu tidak boleh begitu, cari sampai dapat. Kenapa? Mal haqqo ila wahid, kata beliau. Tidak ada yang benar kecuali satu. Bila berselisih seperti itu, berbedanya bukan karena pilihan, karena ada ikhtilaf tadad, ada ikhtilaf tanawu. Ya, kalau tanawu itu macamnya, itu pilihan, macam-macam tapi itu pilihan. Seperti bacaan ruku kita macam-macam, bacaan iftitah kita macam-macam, itu pilihan, milih salah satu. Itu namanya ikhtilaf tanawu. Yang tadad itu yang bertolak belakang, berlawanan. Ini yang harus dicari mana yang benarnya. Nggak seperti zaman kita sekarang. Kiai ini berbeda sama kiai ini. Sudah, dua-duanya kiai benar semua. Ini syekh, ini juga syekh. Sudah syekh semua, benar semua. Ini dari mana ilmu begitu tuh? Ya, ulama-ulama dulu tidak seperti itu. Imam Syafi'i tegas, kalau ada tulisan saya yang salah di dalam al-um yang menyalahi hadis, maka buang tulisan saya, ambil hadis yang sahih. Karena aku ini anak basharun mislukum, aku manusia seperti kalian. Ada salah, ada benar. Kalau Rasul yang ngomong ya pasti benar, gak ada salah. Selain Rasul, selain Nabi, pasti ada salah, ada benar. Maka di situ harus teliti. Siapapun yang bicaranya, selain Nabi pasti ada salahnya, pasti ada benarnya. Nah, kembali kepada hudan, Quran sebagai hudan, petunjuk. Ya, petunjuk untuk bisa membedakan hak dengan yang batil, yang sunnah dengan yang bukan sunnah, itu dari Quran. Quran sebagai petunjuk bila dipahami dengan benar, dengan mengambil penjelasan dari Ibnu Katsir, pahami Quran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi, ayat dengan penjelasan para sahabat. Tetap ketika ada pesawat jelaskan, ketika ada perbedaan sama mereka, maka diutamakan penjelasan dari Ibnu Abbas sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian baru penjelasan dari para tabi'in yang ahli hadis, yang ahli tafsir ya, yang ahli tafsir. Baru kesananya mangga pikiran kita, otak kita ikut nimbrung tapi tidak menambahi, hanya mengambil kemudian menjelaskan. Begini dari sahabat, begini dari Rasulullah, begini dari para tabi'in. Jangan begini, baca Quran, baca terjemahan, begini maksudnya. Nah, sementara belum mengkaji dan menggali, belum tentu maksudnya seperti itu. Khawatir kita terjebak pada penjelasan dari Umar bin Khattab, man fasarul Quran bi ra'yihi, ya, siapa yang menafsirkan ayat dengan otaknya saja, walaupun benar dianggap salah. Nah, walaupun in asoba faqad adallah, sekalipun benar itu dianggap salah. Jadi karena benernya kebenaran bener gitu. Jadi nggak pakai ilmu, tetap pakai ilmu. Makanya para sahabat dibekali ilmu sebelum tugas. Tapi sekarang lebih mudah ya. Ya, sekarang lebih mudah. Sebulan 2 bulan bisa ceramah jadi ustad gitu kan. Gampang sekarang. Artis sudah nggak laku, pindah dari artis ke sekarang begitu gampang Pak ya. Artis gampang jadi ustadz tuh, yang hadirnya banyak, karena pengen lihat artisnya, bukan ilmunya. Yang terakhir di bagian ayat ini ada kalimat wa rahmatul lil mukminin, rahmat untuk orang-orang yang beriman. Quran sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Apa arti rahmat itu? Ya. Dalam kitab At-Ta'rifat diberikan penjelasan, rahmat itu adalah iradatu isolil khair. Kehendak Allah untuk memberikan khair. Ya. Keinginan Allah untuk memberikan khair, bukan hasanah, tapi khair.
Khair itu lebih fokus kepada kualitas. Quran itu sebagai rahmah, kebaikan dari Allah. Kebaikannya khair. Nilai Quran tak perlu diragukan. Itu hadiah. Untuk siapa? Lil mukminin. Untuk orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dipastikan sebagai ahli surga. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat. Ya, karena dapatkan rahmat, dan orang bisa raih surga karena dapat rahmat dari Allah, dan Quran itu diberikan kepada orang beriman sebagai rahmat. Qurannya berfungsi sebagai rahmat, yakni iradatu isolil khair, berkehendak untuk memberikan al khair, kualitas kebaikan yang istimewa. Makanya di sholat jenazah silakan disimak gitu. Bagian terakhirnya, siapapun di antara kita yang engkau wafatkan, wafatkanlah alal iman. Gitu bahasanya. Wafatkan dengan iman. Karena kalau sudah wafat dengan mukmin, insya Allah tidak mampir ke nerakanya. Tidak mampir. Ketika hidup, doanya, ya Allah, siapapun yang dari kita yang masih hidup, maka hidupkan dengan Islam. Artinya dengan taat dan patuh kepada Allah. Nanti matinya husnul khotimah, dengan iman. Itu doanya begitu kan, di salat jenazah itu. Dari sekian pilihan doa, itu diantaranya. Nah, merujuk kepada penjelasan ini, Allah untuk menghilangkan keraguan agar kita yakin, tidak syak, maka Allah gunakan redaksinya menggunakan gaya bahasa tolabi. Gaya bahasa tolabi. Dalam ilmu bahasa ada 3 gaya bahasa dalam menyampaikan berita. Ada berita yang sifatnya ibtidai. Ibtidai itu berita biasa, mendatar, tak perlu pakai penegas, tak perlu pakai penguat, tak perlu ada sumpah segala macam. Cukup berita biasa, tapi orang sudah langsung percaya. Jadi berarti dilihat dulu mad'unya, lawan bicaranya, apakah orang yang sudah yakin atau tidak. Rasul menyampaikan ke Abu Bakar, semalam saya Isra Mi'raj. Gak pakai bahasa sumpah, gak pakai bahasa penegas. Abu Bakar langsung, saya percaya. Gak pakai penegas. Nabi Isa sudah wafat, kata Rasul. Nabi Isa belum wafat, kata Rasul. Sahabat percaya, langsung percaya, karena yang ngomongnya Nabi. Ini Allah menggunakannya bukan bahasa ibtidai, bahasanya bahasa tolabi. Tolabi itu karena ada keraguan, karena pasti ada keraguan walaupun tidak semuanya ragu, maka Allah gunakannya kalimat tolabi, dibubuhi dengan kalimat penegas. Mana kalimat penegasnya? Ya ayuhan nas, qad ja'akum. Qadnya itu penegas, sungguh. Nah, kalimat sungguh itu menepis dan menghilangkan keraguan. Jangan ragu ya. Quran satu sebagai apa tadi? Ya. Sebagai satu sebagai mau'idhah. Jangan ragu ya, Quran sebagai sifat. Jangan ragu Quran sebagai hudan, tunjuk. Jangan ragu ya, Quran sebagai, jangan ragu. Kenapa? Qad ja'akum. Nanti ketika orang inkar, betul-betul inkar, tak percaya sama sekali, itu nanti dibubuhinya bukan satu kalimat penegasnya, bisa berulang-ulang, bisa diulang-ulang kalimat penegasnya. Seperti di zaman Ibnu Abbas yang sudah mulai banyak orang-orang tidak percaya bahwa Nabi Isa itu adalah masih hidup, maka Ibnu Abbas menggunakan bahasa yang tidak biasa, yaitu gaya bahasa yang ketiga, namanya bahasa inkari. Ya, ada khobar tolabi, ada khobar ibtidai, ada khobar tolabi, ada khobar inkari. Dengan bahasa inkari, dengan ungkapan wallahi annahul ana lahayun. Pertama bahwa qasam, sumpah demi Allah, penegas itu. Wallahi, demi Allah, annahu, anak sesungguhnya, dia la hayun, benar-benar masih
Sudah berapa kalimat penegas. Kenapa harus begitu bahasanya? Karena sudah banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Nabi Isa masih hidup. Maka bahasanya begitu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Itu barangkali satu ayat yang bisa kita ambil sedikit ilmu dari ilmu Allah yang sangat luas. Mudah-mudahan menambah ilmu dan menjadi penyemangat buat kita tetap istiqomah dalam talabul ilmi untuk perbaikan iman dan amal soleh kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Di urusan sholat tadi, Ya, di maka atas pusar, di bawah dada. Memang posisinya benar di situ, tapi miing, Ustaz. Miing. Mungkin saya perut. Lambung. Pakai jawaban. Udah miring begini dulu. Ya. ya. As-sholatu zina. Bukan zina, zina. Beda ya. Cuman bahasa Indonesia zina, zina, zina gitu. Beda zina dengan zina beda. Kalau zina ya perbuatan ya gitu. Kalau zina dirajam gitu itu Pak ya. Ini mah zina. Nah, itu keindahan, indah, pantas dilihat, itu perhiasan. As-sholatu zina. Salat itu indah. Ya, tanyakan kepada orang-orang indahnya apakah tangannya di depan atau miring tadi? Miring. Tanyakan. Kau jangan ke dia pasti jawab begini Pak indahnya. Kalau dia ditanya gitu. Tanya ke umumnya orang yang sholat. Apakah itu indah atau tidak? Satu itu. Kedua, kan bahasanya juga meletakkannya di bawah susu, di atas pusar. Coba praktek tadi mijing. Nah, itu kan itu mah di bawah kelek. Ya. Itu kan as-sodru itu kan ke tengah-tengah. Sodru itu kan sumber bisa dijadikan tengah secara bahasa. Nah kalau tadi bukan sodrun karena sudah di pinggir, bukan di tengah. Jadi secara bahasa as-sodrun bisa tengah, bisa pusar, bisa tempat yang rata. Gitu. Jadi bisa tengah-tengah. Kalau tadi bukan lagi tengah tapi di pinggir. Lagi pula tidak akan maksimal menempatkan tangan kanan dan tangan kirinya. Tidak maksimal itu. Jadi tidak indah. Tidak indahnya satu, tidak maksimal menempatkan tangan kanan dan tangan kiri. Kedua, juga dilihatnya tidak bagus. Memang akan lebih bagus, begitu bisa bagus kalau sambil pegang golok gitu. Atau pedang. Itu mungkin itu bagus. Kalau mau perang itu bagus. Ya. Mau perang itu bagus mungkin begitu. Tapi sholat tidak seperti itu. Jadi tidak ada dalil untuk itu. Ya. Nggak ada dalil, hendaklah sholat kalian tangannya miring, nggak ada. Ya, karena nggak ada perintah miring maka tidak boleh miring. Kalau yang lurus gini dok, kan ada sholat yang lurus aja gini. Ya. Kenapa itu dok? Nanti saya tanya ke madhab yang ada. Iya. Aneh kan? Ya kalau kita sholat di Madinah, ya Mekah mau Madinah sama. Kita sholat di Madinah umpamanya. Orang ada Allahu Akbar, udah. Nggak sedekap. Ada. Ya jangan aneh. Akan bingung kalau nggak ngaji di ya kan? Ini bagaimana sholatnya kayak gini? Kalau yang sudah ngaji, insya Allah nggak bingung, gitu kan? Ya. Jadi itulah sebabnya dalam beribadah tidak boleh mengikuti tempat, tak boleh ngikutin orang, ya kan? Ikutinnya hadis lah, dalil yang ada, gitu kan? Sudah jelas Rasulullah takbiratul ihram langsung meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di dada. Itu dari Rasul yang begitu. Tapi di Madinah begitu. Ya itu kan bukan Rasul, mau ikutin yang bukan Rasul. Itu kan. Jadi masa nggak tahu dalil? Tanyakan tahu nggak ada dalilnya, ya kan? Ya. Saya ingat Ustadz Romli
ketua Dewan Hizbah. Sholat di sana, di Mekah. Tangannya digerak-gerakan. Kemudian disamperin oleh Syekh. Kenapa begini sholatnya? Kenapa digerak-gerakan? Kata beliau, mana perpustakaan? Yuk kita ke perpustakaan. Tunjukin kitab ini. Buka halaman sekian. Baru dia ngangguk-ngangguk. Ternyata di Indonesia ada Syekh yang luar biasa. Gitu. Kalau sudah ada orang begini, nggak perlu orang Indonesia itu ke sini sekolahnya. Sudah ke Indonesia aja. Ke Syekh yang ini. Ustaz Romli. Gitu. Gara-gara ciri khas. Gitu. Ciri khas. Tunjukin ini kitab ini halaman sekian. Gitu Pak. Itu contoh. Insya Allah kalau baca kitab yang sama, referensi yang sama, ya akan sama lah gitu kan. Kalau beda ya sedikit lah. Ya kan? Karena memahami itu tidak sama. Karena setiap orang punya disiplin ilmu yang berbeda. Nah, jadi Allahu Akbar kok begini ya? Ya. Begini itu satu ketika belum takbiratul ihram, begini. Kedua ketika bangkit dari ruku. Kenapa kita begini? Jawabannya dua. Satu karena habis takbiratul ihram. Kedua karena mau baca. Makanya di sholat gerhana habis ruku kan tidak sujud. Bismillah liman hamidah. Kenapa sedekap lagi imam dan makmum? Karena mau Al-Fatihah lagi. Jadi sedekap ada pada dua tempat. Satu ketika habis takbiratul ihram. Kedua ketika mau baca. Gitu. Mau baca Al-Fatihah, mau baca surat yang lain. Contohkan dalam surat gerhana. Jadi irsal, ini kan irsal namanya. Tapi jangan ditanyakan habis ruku sedekap atau tidak. Nanti panjang jawabannya sampai sore. Jadi itu biasanya kata mereka ya saya madhabnya ini. Jadi tidak ke hadis tapi lebih cenderung kepada madhab. Padahal madhab yang kata Imam Syafi'i jika ada hadis yang sahih itu adalah madhabku. Jadi sudah diselewengkan lagi. Madhab zaman sekarang ya kecenderungan cinta ya kesengsemnya gitu sama siapa gitu. Itulah madhab gitu. Jadi tidak lagi memahami ungkapan Imam Syafi'i tadi. Jika ada hadis yang sahih itu ada madhabku. Sudah menyimpang lah. Tadi kan salah satunya sebagai asyifa ada hadis kalau kita mau memperbaiki fisik mungkin tidak fisik perbaiki dulu hatinya gitu kan. Salah satunya yang juga kan dari situ kalau hubungan kita dengan sesama manusia tidak baik, perbaiki dulu hubungannya dengan Allah baru hubungan manusianya. Nah, juga sama kalau kita mau memperbaiki fisik kita yang sakit, perbaiki dulu hati. Gimana pembukaannya? Dibaca dulu hadisnya supaya pas mengartikannya, ya kan? Idza sholahat sholaha kullu wa idza fasadat kullu. Apabila hatinya beres, ruhnya beres, jiwanya beres, maka amal-amal yang lainnya beres. Jangan dipahami jika hatinya beres maka tidak luka. Jangan begitu. Jangan dipahami jika hatinya beres maka tidak mungkin panas dingin, tidak mungkin demam, tidak mungkin batuk. Enggak kesana pemahamannya. Jika hatinya beres maka amal-amal yang manapun beres. Jangan diterjemah bila hatinya bersih, hatinya beres maka nanti tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit, tidak pernah puyeng, tidak pernah. Nanti kalau begitu nanti Rasul malah yang salah. Dibekamnya oleh anak Ibu Abbas kalau lagi sakit kepala Rasulullah dibekam. Jadi kalau nanti ke sana nanti Rasul kan hatinya beres tuh. Sangat beres hatinya Rasul, bersihnya luar biasa. Tapi tetap puyeng kepalanya. Itu. Jadi jangan dipahami hatinya bersih nggak pernah sakit gitu. Jadi maksud di situ jika hati beres maka amal-amal yang manapun akan jadi beres. Kenapa sholat diterima? Hatinya beres ketika sholat. Ya kan? Kok nggak diterima ibadahnya? Ya karena hatinya masalah apa? Ada riya, ada sum'ah, ada segala macam. Itu kan riya, sum'ah penyakit hati.
Tidak akan beres lah amal yang mana pun yang kerjakan, tidak akan beres. Ruksak amal yang lainnya bila hatinya ruksak. Jadi nggak dikaitkan dengan kesehatan. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Orang nomor 1 aja sakit. Rasulullah mau meninggal 12 hari sakitnya. Abu Bakar Siddiq setengah bulan sakitnya. Tapi sakitnya kan untuk kenaikan derajat. Kalau sakitnya kita, buang dosa masih untung. Buang dosa masih untung. Sakitnya sahabat, irtifa'u darajah, untuk kenaikan derajat. Sakitnya Nabi, iya untuk kenaikan derajat. Sakitnya kita, masih untung buang dosa. Ngurangi lah, bukan buang. Ngurangi, sedikit-sedikit masih untung. Gitu. Rata-rata sakit kita apa? Peringatan, gitu kan. Supaya sadar. Cukup sudah siang? Ya, baik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan aja udah siang. Tunggu nggak bisa nanya.